Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang topik sistem pakar diagnosa penyakit kolesterol pada remaja menggunakan metode Certani Vector. Nah, yang dimana kelompok 7 itu kita beranggotakan yang pertama Dika, yang kedua Nur Aisyah, dan yang selanjutnya saya sebagai moderator. Saya juga akan membahas tentang materi yang pertama. Nah, di sini penyakit kolesterol pada remaja. Latar belakang penyakit kolesterol merupakan salah satu senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Kolesterol ini dapat terjadi pula pada orang tua maupun anak-anak. Adapun jenis kolesterol yang dialami masyarakat yaitu low density lipoprotein dan high density lipoprotein. Remaja berpotensi terkena kolesterol tinggi tetapi tidak menyadari hal tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Ditambah lagi remaja yang jauh dari perkotaan, yang tinggal di daerah pegunungan maupun desa terpencil sangat tidak memungkinkan untuk dapat mengecek kolesterol di rumah sakit ataupun klinik terdekat dikarenakan faktor jarak, biaya, dan juga waktu. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membutuhkan suatu bidang keilmuan yang dapat mendeteksi kadar kolesterol seseorang berdasarkan pengetahuan pakar yang akan diterapkan dalam sistem adalah sistem pakar. Hasil penelitian ini dapat mendiagnosa kolesterol setelah dilihat dari hasil perhitungan bobot dan semua gejala-gejala diinputkan. Dihitung dengan menggunakan metode Certani Vector dan menggunakan metode Certani Vector yang lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya di sini ada yang pertama gejala tanda kolesterol. Jadi gejala tanda kolesterol yang pertama pada usia muda yang dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pasien mengalami xanthoma atau biasa disebut kelainan kulit akibat penumpukan lemak pada beberapa bagian tubuh termasuk lengan, siku, lutut, pergelangan kaki, dan sekitar kornea mata. Selanjutnya, nyeri pada bagian dada atau gejala lainnya penyakit jantung koroner yang muncul di usia muda. Kemudian satu atau kedua betis sering terasa kram saat dipakai berjalan kaki. Selanjutnya, rasa sakit di jari-jari kaki dan tidak dapat disembuhkan. Yang terakhir, dapat muncul gejala stroke, contohnya kesulitan berbicara, tangan atau kaki terasa lemas hingga kehilangan keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua yaitu penyebab kolesterol tinggi. Jadi penyebab kolesterol tinggi ini disebabkan oleh yang pertama terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh, selanjutnya kurang berolahraga dan melakukan aktivitas fisik lainnya, kemudian memiliki terlalu banyak lemak di dalam tubuh khususnya di tubuh bagian tengah. Sementara itu penyebab kolesterol tinggi yang didapat kontrol seperti yang tidak dapat kontrol seperti usia, kelamin, riwayat kesehatan keluarga, penyakit ginjal atau liver, kelenjar, tiroid yang tidak bekerja aktif. Nah, jadi penanggulangan dari tadi gejala tanda kolesterol, penyebab kolesterol tadi akan diselesaikan dengan masalah menggunakan metode Certani Vector. Jadi Certani Vector yaitu merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kapasitas terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seseorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendiagnosa penyakit kolesterol, dapat menerapkan metode Certani Vector pada sistem pakar. Organ hati merupakan organ yang penting bagi manusia. Terbatas dan tidak meratanya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mendiagnosa penyakit tersebut. Sistem pakar dapat membantu untuk diagnosa penyakit, di mana sistem ini untuk
merekonstruksi keahlian dan penalaran kemampuan seorang pakar. Pada penelitian ini, certain vektor diimplementasikan pada aplikasi diagnosa penyakit kolesterol. Sistem diuji cobakan pada sejumlah masukan. Hasil pengujian didapat memberikan hasil sesuai dengan perhitungan manual, sedangkan pengujian akurasi kesesuaian dari data testing yang didapatkan oleh pakar dengan output sistem pakar didapatkan hasil output yang sesuai sebesar 95%. Pada pembahasan selanjutnya saya akan sampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, penerapan metode serta ini faktor. Berikut adalah data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Data kadar kolesterol dan gejala. Data kadar kolesterol yang sering terjadi pada mengidentifikasi dapat dilihat dari tabel yang telah dibuat berdasarkan data yang diambil dari jurnal sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya ada kode kadar kolesterol, nama kadar kolesterol dan solusi. Untuk yang pertama masuk ke kode K01 kolesterol jahat. Solusinya mengubah pola makan yang lebih sehat, yaitu dengan membatasi makanan tinggi lemak, jenuh dan gula, lemak dan trans. Untuk kode yang kedua K02 kolesterol baik. Solusinya makan makanan kaya serat dan melakukan terapi ataupun obat tradisional. Dari data yang diperoleh dengan nilai CF berdasarkan pengetahuan pakar dalam bentuk nilai 0-1, maka adapun yang menjadi identifikasi data kadar kolesterol dan gejala dibuat dalam bentuk tabel berikut ini. Kemudian masuk jumlah penderitaan berdasarkan gejala. Nyeri dada 100/70, kemudian mudah lelah dari 100/80. Yang selanjutnya nyeri di tengkuk dari 100/60, ngantuk dari 100/70, dan sering kesemutan 100/70. Kadar kolesterol di atas 120 sampai 200, 100/90. Yang selanjutnya, dalam mencari nilai CF gejala ataupun nilai bobot dengan mengetahui jumlah penderitaan gejala dan total derita lalu mendapatkan hasil bobot gejala, maka adapun rumus sebagai berikut. Nilai densitas gejala jumlah penderita gejala bagi total penderita berikut. Yang pertama, kode yang pertama G01 70 bagi 100 hasilnya 0,70. Yang G02 60 bagi 100 hasilnya 0,60. Yang G03 sama dengan 70 bagi 100 hasilnya sama dengan 0,70. Yang G04 sama dengan 80 bagi 100 hasilnya sama dengan 0,80. G05 sama dengan 70 bagi 100 hasilnya sama dengan 0,70. Yang selanjutnya G06 90 bagi 100 hasilnya 0,90. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aisyah. Baik,
Dari hasil perumusan tadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada daftar gejala dengan nilai serta ini faktor. Nah, jenisnya itu nyeri dada dengan kode G001 menghasilkan kolesterol jahatnya sebanyak 0,70. Kemudian untuk kode G02 yaitu jenis gejalanya nyeri di tengkuk dengan hasil kolesterol jahatnya itu 0,60. Selanjutnya G003 dengan jenis gejala sering kesemutan hasilnya sama yaitu 0,70. Kemudian untuk G04 itu jenis gejala mudah lelah dengan hasil kolesterol jahatnya 0,80. Dan G05 yaitu dengan jenis gejala ngantuk, kolesterol baiknya menghasilkan 0,70. Sedangkan untuk kode G06 jenis gejalanya kadar kolesterol di atas 120 sampai 200 itu kolesterol baiknya sebanyak 0,90. Nah, berdasarkan nilai serta ini faktor yang dikonversi berdasarkan pernyataan pakar tersebut, untuk lebih jelasnya mengenai algoritma serta ini faktor, di sini kita buatkan tabel konsultasi gejala yang dipilih. Untuk yang pertama itu kode gejala dengan G01 jenis gejalanya nyeri dada, maka pilihannya adalah ya. Untuk jenis gejala nyeri di tengkuk, pilihannya ya. Dan nyeri kesemutan sampai dengan jenis gejala ngantuk, itu pilihannya sama, yaitu memilih ya. Dan untuk jenis gejala yang terakhir, kadar kolesterol di atas 120 sampai 200, itu pilihannya tidak. Dari data di atas terdapat gejala yang di dalamnya terdapat identifikasi kadar kolesterol. Berikut ini adalah perhitungan metode serta ini faktor untuk mencari kemungkinan mengidentifikasi kadar kolesterol yang dimiliki oleh konsultasi. Yang pertama, kolesterol jahat. Nah, untuk menghitung nilai serta ini faktornya itu dengan rumus serta ini faktor H,E1 pangkat E2 sama dengan serta ini faktor H,E1 ditambah serta ini faktor H,E3 dikali 1 min serta ini faktor H,E1. Nah, ini dihasilkan 0,88. Kemudian untuk serta ini faktor H,E1 dibagi H,E2 pangkat E3 itu rumusnya serta ini faktor H,E1, 2 ditambah serta ini faktor H,E3 dikali 1 min serta ini faktor H,E1, 2 ini menghasilkan 0,964. Selanjutnya untuk serta ini faktor He1 dibagi He2 kemudian E3 pangkat E4. Ini rumusnya serta ini faktor H,E1, 2, 3 ditambah serta ini faktor H,E4 ditambah 1 min serta ini faktor H,E1, 2, 3. Semua nilainya dimasukkan dan nilai akhirnya dari serta ini faktor adalah 1/100%. Nah, untuk kolesterol baiknya, ini cara menghitung nilai serta ini faktornya yaitu serta ini faktor H,E5 ditambah serta ini faktor H,E0 dikali 1 min serta ini faktor H,E5. Semuanya dimasukkan nilainya dan menghasilkan 0,7 atau 70/100. Ini merupakan nilai serta ini faktor akhirnya. Nah, di sini hasil diagnosanya bahwa 100% itu menghasilkan kolesterol baik dan 70% menghasilkan diagnosa kolesterol jahat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, akhirnya kita ada di penghujung waktu presentasi. Mudah-mudahan presentasi yang kita sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi tim 7, umumnya bagi kita semuanya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.